Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usep Suhu dengan video baru. Video kali ini saya menunjukkan ya tahap-tahap membuat eh, apa namanya kuesioner secara online, tapi khusus untuk kualitatif sederhana. Ini jika Anda menggunakan Microsoft 365, ya, tinggal klik di sini. Ini ada form, tapi Anda juga bisa menggunakan apa namanya aplikasi lain tuh banyak banget ya di luar sana ya. Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan yang ini, Microsoft. Eh, di sini ada untitled form, kita klik. Oh, ini saya sedang merancang sebuah apa namanya kuesioner baru ini. Tapi kita akan buat yang sini yang new form, benar-benar new form. Misalkan di sini saya tulis judulnya gini, survei. Nama judul dari survei kita nggak perlu sama dengan judul dari apa istilahnya tugas akhir kita, nggak perlu dengan sesuai dengan ini kita sesuai dengan judul artikel kita atau tesis, skripsi, disertasi ya. Jadi kita bikin ini aja, misalnya survei konsumen eh, misalkan bioskop ya, atau survei pengunjung bioskop pada eh, masa pandemi, misalkan gitu ya. Nah, kita kan ini diabaikan dulu semuanya, kita bisa fokus ke beberapa pertanyaan awal. Di sini tuh biasanya di deskripsi itu kayak misalkan responden yang terhormat gitu ya. Misalkan gini, saat ini kami sedang melakukan menggunakan kata kami karena kalau mahasiswa itu dia kan riset itu sebetulnya nggak sendiri gitu, walaupun itu penelitian untuk tesisnya, untuk skripsinya, tapi sesungguhnya dia itu satu tim, ada pembimbing satu, ada pembimbing dua ya gitu. Saat ini kami sedang melakukan penelitian pengunjung bioskop pada masa pengunjung bioskop tentang pengunjung bioskop gitu kan, tentang pengunjung bioskop bisa aja gitu. Saat pandemi ini pemerintah daerah telah memberlakukan pembukaan penutupan ya, penutupan bioskop pada masa pandemi yang kemudian masa pandemi gitu. Jadi kita memberikan ini dulu semacam arahan. Penelitian ini tentang apa gitu, memberikan informasi. Saat ini saat pandemi ini telah memberikan penutupan ini bioskop ya titik. Namun demikian setelah penutupan berlangsung beberapa lama pemerintah juga membolehkan pemilik bioskop untuk membuka kembali dengan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, gitu. Kami
meminta bantuan Anda untuk mengisi kuesioner berikut. Oke? Misalkan kuesioner ini, kita bisa jelaskan kuesioner ini, untuk mengisi kuesioner ini diperlukan waktu sekitar berapa? Misalkan 7 menit. Ini untuk memberikan gambaran kepada calon responden berapa mereka akan menghabiskan waktu ya. Kita tulis 7 menit. Tapi ini bisa Anda rubah nanti biasanya setelah jadi kita sendiri ya pembuat tuh mencoba mengisi jawaban kuesioner ini dan menghitung berapa lama dengan kecepatan normal ya, jangan diburu-buru atau jangan dilambat-lambatin. Sekitar 7 menit. Misalkan ini langsung kita bisa menyampaikan bahwa informasi mengenai diri Anda akan kami perlakukan serahasia mungkin gitu. Terima kasih. Atau kata terima kasihnya kita taruh di belakang. Salam hormat gitu kan. Terus di sini Anda bisa tulis nama Anda atau ya nama Anda tulis di situ. Terus kemudian udah ini. Jadi intro ya, ini introduction. Terus kemudian kita tambah ini kuesioner. Biasanya kuesioner itu ada tanya ini dulu, semacam screening dulu. Screening dulu. Nah, jawabannya mungkin di sini ada multiple choice, di sini ada teks. Nanti satu persatu kita lihat. Misalkan sebelum masa pandemi, apakah Anda pernah mengunjungi bioskop? Jadi ini pertanyaan apa istilahnya screening. Nah, nanti kita perlihatkan. Sebelum masa pandemi, apakah Anda pernah mengunjungi bioskop pada tahun 2020 ini? Nah, ini saya membatasi responden yang pergi ke bioskop di tahun 2020. Ya, tidak. Jadi di sini kita pandemi tutup kota itu ya, mall itu ditutup dan seterusnya. PSBB itu dimulai Maret 2020. Februari mall masih berjalan normal. Maret juga sebetulnya mall-mall gitu masih banyak yang buka ya. Tapi kita bilang aja pernah mengunjungi bioskop pada tahun 2020, jadi Januari, Februari, entah itu Maret juga. Nah, terus kemudian ya tidak. Nah, tidak ini stop mengisi. Nah, ini artinya responden ini dia harus mengisi. Harus ini apa istilahnya? Pernah pergi ke bioskop. Tapi jika Anda merasa sanksi bahwa dengan pertanyaan ini responden sedikit yang mengisi, Anda bisa begini. Apakah Anda pernah mengunjungi bioskop? Dalam 6 bulan sebelum pandemi? Kita tentukan aja. Pandemi mulai ramai itu Maret misalkan ya. Jadi kalau 6 bulan Januari, Februari, berarti bulan apa itu?
eh, November ya, Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya, Oktober atau September ya. Atau gini, apakah Anda pernah mengunjungi bioskop pada kurun waktu September 2019 sampai Maret eh, Oktober aja ya, September, Oktober, Maret 2020. Nah gitu ya, tidak. Nah ini kita jangan multiple, tapi ini required. Oke. Terus kemudian saya akan batasin misalkan di sini di mana domisili Anda pada kurun waktu yang tadi ya, Oktober 2019 sampai Maret 2020. Di sini Jabodetabek, di luar Jabodetabek. Ini saya pakai kalau di luar stop mengisi. Jadi saya ingin memfokuskan penelitian saya orang-orang di Jabodetabek ya, Jakarta Raya. Pada saat itu bisa saja, terutama mahasiswa, mereka pasti tinggal di Jakarta, tapi begitu kondisi memburuk Jakarta, mereka pada pergi ke luar. Pulang kampung ya, daripada di Jakarta. Nah, terus kemudian saya tanya, ini mulai kualitatif. Kualitatif itu tadi jawabannya, oke, saya mundur ke belakang ya. Gini. Nah, ini kan udah selesai. Lalu saya add new. Begitu add new, langsung teks. Teks ini untuk jawaban yang essay kayak ini. Ya, klik. Nah, di sini aja ada pilihan long answer. Long answer itu jika kita menghendaki si responden mengisi panjang. Bagaimana pendapat Anda mengenai penutupan? Kalau penutupan kan saya nggak menanyakan deh, saya mengenai ini aja. Pemerintah Provinsi DKI akan membuka sebenarnya bioskop tuh kayak gini, ditutup terus kemudian beberapa waktu yang lalu Juni ya dibuka, boleh buka gitu loh. Tapi kemudian dimundurin ya dimundurin. Nah sekarang ada rencana dibuka lagi. Jadi kita pengen mendapatkan pendapat, kita pengen memperoleh pendapat dari responden. Pemerintah provinsi akan membuka kembali bioskop yang sebelumnya ditutup karena pandemi. Bukan akan, jadi gini, pemerintah membolehkan pemilik bioskop untuk membuka kembali para pemilik bioskop ya, untuk membuka kembali bioskopnya untuk memiliki bioskop yang sebelumnya ditutup karena pandemi.
pemilik yang sebelumnya ditutup karena pandemi. Para pemilik bioskop untuk membuka kembali pada masa pandemi ini yang sebelumnya ditutup, karena ditutup aja yang sebelumnya ditutup. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembukaan kembali bioskop selama pandemi? Ini pendapat mereka begini, terus kemudian kita ini, jika bioskop kembali dibuka selama pandemi, apakah Anda jika bioskop kembali dibuka selama pandemi dan Anda punya kesempatan untuk berkunjung ke bioskop, apakah Anda memiliki niat sebentar. Apakah Anda memiliki niat untuk mengunjungi? Ya, tidak. Nah, ini ya tadi ya, saya lanjutkan ya. Jika Anda menjawab ya untuk ya atau tidak gitu ya, untuk jawaban di atas, mohon kemukakan alasan Anda. Nah, ini udah. Oke. Pertanyaan ini kan pertanyaannya tentang pendapat, terus yang kedua tentang alasannya apa jika ya Anda mengunjungi dan jika tidak mengunjungi. Itu aja, pertanyaan dasar ini aja bisa membuat Anda sibuk gitu loh. Ya, sibuk kenapa? Karena Anda harus maksudnya Anda udah dapat gambaran kenapa mengapa mereka berencana untuk mengunjungi atau tidak mengunjungi. Oke. Nah, ini berikutnya ya, ini sederhana, simple. Jadi kita to the point. Nah, biasanya riset begini kita gunakan untuk preliminary. Jadi kayak pra-riset. Jadi sebelum atau riset pendahuluan yang kita lakukan sebelum kita melakukan riset beneran. Nah, di sini Anda bisa bikin ini lagi ya. Faktor-faktor apa saja yang Anda pertimbangkan ketika akan mengunjungi bioskop. Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan ketika akan mengunjungi bioskop pada masa pandemi? Ini kita nggak harus Anda ya, bisa saja menggunakan pihak ketiga. Jadi ini faktor apa saja yang
harus dipertimbangkan ketika ya, terus kita tulis seseorang ya. Jadi kita nggak bertanya kepada dirinya, kita berpikir si responden itu berpikir secara umum, jika seseorang akan mengunjungi bioskop pada masa pandemi itu, dia harus memikirkan apa saja gitu. Jadi dia bisa nulis A, B, C, D ya. Atau faktor utama apa gitu ya. Kita bisa nanya cuma satu. Faktor utama apa? Mungkin kalau penegasan gini, faktor utama apa? Jadi kita mengharapkan jawaban pendek ya. Misalkan faktor A, faktor B gitu. Faktor utama apa yang harus dipertimbangkan ketika seseorang akan mengunjungi bioskop pada masa pandemi gitu. Cukup? Kalau mau tambah lagi misalnya apa ya? Bisa sih, tapi kita bikin pendek aja ya. Oke, seterusnya mungkin lebih ke ini, profil Anda ya, jenis kelamin. Mau pria atau perempuan, laki-laki? Laki-laki jawabannya. Perempuan, ini required tuh harus diisi. Terus kemudian masih choice, misalkan status atau usia ya. Jangan usia harus jangan nanya berapa usia Anda, jangan gitu, itu bisa ditempeleng Anda. Langsung aja misalkan kurang dari 20, terus kemudian ini 20 sampai 24, terus kemudian 25 sampai 29, kita bikin 5 tahun, 5 tahun. 30, 34. Nah, di sini 34 sampai 39, di sini mungkin 40 sampai 44. Terus di sini 45 sampai 49. Terus di sini lebih dari 49 ya. Terus kemudian udah ya dari usia, terus kita coba pergi ke jawaban berikutnya, pertanyaan berikutnya tentang status pendidikan atau status pekerjaan dulu. Di sini saya biasanya menulis belum bekerja atau belum atau tidak bekerja ya. Ada orang yang memang belum bekerja, ada juga yang memang tidak bekerja. Terus di sini bekerja, terus di sini memiliki usaha sendiri, terus yang ini pensiun. Oke. Terus kemudian saya bikin status pernikahan. Ini penting. Belum menikah. Terus kemudian menikah, maksudnya saat ini menikah. Terus di sini berpisah atau bercerai. Ada yang orang dia tidak bercerai, dia cuman tidak pasangan meninggal. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris gini, berpisah tuh separated atau divorce ya. Kalau di kita pasangan meninggal itu orang yang bercerai atau meninggal itu disebutnya janda ya. Tapi kalau di konteks di luar negeri, janda itu hanya dipersembahkan buat mereka yang pasangannya meninggal. Terus yang terakhir saya akan tanya mengenai tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Pendidikan terakhir ya. Saya tulis aja SD SMP-nya nggak usah, mungkin SLTA. Di sini SLTA. Di sini diploma dari S1, dari D3, dari D1 sampai D3 mungkin. Terus di sini adalah sarjana
Nah, ini saya tulis yang berikutnya, magister atau doktor. Tingkat pendidikan itu S1 aja ya, tulis S1. Di sini S2 atau S3. Udah begitu. So, ini udah selesai rekan-rekan akademia membuat kuesioner sederhana. Sebetulnya ketika kita bertanya, ini kan pertanyaan utamanya adalah ini. Pemerintah provinsi membolehkan, bagaimana pendapat Anda? Jadi pendapat Anda, konteks teorinya adalah, saya nggak dalam pembuatan kuesioner ini, saya mestinya semua pertanyaan itu instrumen, ketika kita membuat sebuah instrumen seperti ini harus merujuk pada jurnal tertentu. Saat ini di video ini saya tidak menunjukkan cara yang itu, sebetulnya di video-video yang lain ada, cuman nanti saya akan membuat video lanjutan dari sini. Nah, ini yang sedang saya tanyakan di sini sebetulnya adalah tentang, karena ini pendapat jadi larinya ke attitude. Ya. Ini saya kasih kodenya add aja ya, attitude. Pendapat Anda itu sikap. Jadi sikap responden itu biasanya nanti ada positif, ada negatif ya. Berikutnya, yang ini kan ada pertanyaan, terus kemudian lebih rinci di sini. Pertanyaan utamanya adalah ini gitu. Nah, ini sebetulnya jika responden menjawab ya, itu larinya ke MO, motivation. Ya. Sementara ketika ininya constraint, jawabannya tidak, tentang constraint. Constraint itu halangan ya. Jadi kalau kita pergi ke Google Scholar, di sini ada motivation to travel. Ya. Saya akan menggunakan teori motivation to travel atau tadi yang satunya lagi, atau motivation to visit ya. Ya. Ada teori-teorinya. Ini karena saya udah beberapa kali melakukan penelitian, jadi saya tidak membawa Anda ke teori dulu ya. Nanti ada video lanjutan. Motivation to visit, ada motivation. Nah, ini ada juga, kalau jawabannya tidak, itu larinya ke constraint to visit. Ya, jadi constraint atau travel constraint. Ya, ini travel constraint. Oke, nah ini begitu caranya ya. Jadi udah selesai rekan-rekan, jadi tinggal kalau Anda mau preview begini tampilannya ya. Kalau bentuk komputer atau ini bentuk mobilenya, kalau dibuka di handphone tuh seperti ini. Jadi Anda bisa cek and recheck sebelum nah temanya bisa dipilih, misalkan Anda suka warna apa, Anda suka gambar apa. Misalkan kita pilih warna orange, terus lihat preview di handphone seperti apa. Orang mungkin cenderung mengisi kuesioner di handphone ya, jadi ini tampilannya. Oke, kalau Anda ingin share, klik di sini. Pastikan di sini nih ya, only people in my organization diganti menjadi anyone with link can respond. Copy ya. Nah, ini bisa langsung dibagikan lewat WA, lewat Line, Telegram dan seterusnya. Tapi biasanya ini menjadi sangat panjang ya, panjang banget. Nah, kalau saya biasanya saya buat ke Bibli ya. Sorry, saya apa yang membuat lupa sih. Apa yang membuat kuesioner menjadi lebih pendek itu apa?
Bukan Bibli, apa ya? Nantilah kalau saya ingat ya. Sebentar. Kalau Anda ingin mengerjakan kuesioner ini bersama-sama dengan rekan Anda, dengan grup Anda, atau dengan pembimbing Anda, yang Anda bagikan adalah ini, get a link, view and edit. Ya, ini diklik. Nah, ini copy. Jadi, rekan Anda atau dosen pembimbing Anda bisa sama-sama melihat atau mengedit apa yang sedang Anda kerjakan. Oke? So, sorry, ini saya apa namanya, sebentar. Ada cut. Oh, Bitly, sorry. Bitly. Saya ini banget. Bitly.com ya. Jadi Anda bikin akun bitly.com. Ya, kalau saya udah login, saya lupa pakai apa ya password. Mungkin pakai Facebook. Oke. Saya udah punya 74 link. Kembali lagi ke sini, ke responden, klik di sini, cara bikin Bitly, create, copy paste di sini, ya. Lalu tunggu, udah ada, tinggal kemudian ininya diedit. Misalkan survei, Anda nggak boleh pakai ini ya, nggak bioskop gitu. Di save, ini nanti berubah nih. Save, nah udah. Belum, berarti link has been edited. Berarti belum ada orang yang menggunakan ini. Kalau misalkan ada, Anda edit di sininya ya. Nggak boleh pakai spasi tadi saya bilang, ini copy. Nah, lalu tinggal kirimkan ke calon responden Anda. Begitu ceritanya. Oke? Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan video ini membantu Anda.